Film ini dibuka dengan suasana malam Halloween yang hangat di sebuah desa. Di sana berdiri peternak milik Sam, seorang petani ulet yang setia menjaga tradisi Halloween Halloween warisan keluarganya. Acara ini sangat meriah, banyak warga dari luar wilayah datang untuk hiburan murah meriah yang disuguhkan. Meski menjadi ikon lokal dan sumber nafkah utama kelompok petaninya, Halloween itu terancam bubar karena Sam dibayangi ancaman penyitaan tanah oleh pihak bank akibat terjebak utang yang menumpuk. Di tengah acara itu, Sam didatangi petugas bank bernama Bestie bersama dua anak buahnya bernama Misty dan Gina. Tapi demi mempertahankan warisan leluhurnya, Sam tetap menjalankan tradisi itu dan mengabaikan mereka. Sell a little piece of land on the backside of your farm. No matter how long your family's been here. Farm has been in my family for generations. And Father Cornelius Cox, what I'm doing for this community. Walau sayangnya, ia terlalu dermawan hingga membuatnya rugi. Apalagi salah satu anggotanya yang bernama Hazel sering mengambil uang hasil penjualan jus apel di festival itu. Boys and girls, why they're all good. Yeah, Sam, it's not Halloween until the hayride. Whoa, all right. Right, well I do appreciate that. One for you. Ia menjalankan festival ini tidak sendirian. Di antaranya ada Patty, keponakan Sam yang bekerja di puskesmas. Ia turut membantu bersama temannya bernama Chris sebagai tim medis saat acara berlangsung. Tak lama kemudian hadir Sheriff Jubal dan wakilnya Deputi Dermot yang dengan sikap sinis mengolok acara Halloween itu. Namun Sam menanggapinya dengan humor cerdas dan justru membuat mereka jengkel. Shithead kids who broke into my barn, for traffic control. Tak lama datang lagi gangguan dari Karen, seorang anggota dewan, bersama suaminya bernama Dick, yang mulai mengeluhkan kebisingan acara. Untungnya Patty sigap membantu Sam mengalihkan perhatian mereka lewat trik telepon palsu. Tapi kekacauan tak berhenti di situ. Butke, rekan terpercayanya, muncul dan memberitahu Sam bahwa kelompok pemuda mabuk membuat ulah di makam keluarganya. Sam pun segera menuju ke sana, sementara Butke diminta untuk mengawasi sang sheriff. Setibanya di lokasi, Sam menemukan para pemuda merusak makam leluhurnya. Ia pun menembaki mereka menggunakan peluru garam, senjata khas petani untuk mengusir hama untuk menakuti mereka. Suara tembakan itu mengundang Sheriff Jubal dan Deputi Dermot datang. Tanpa banyak tanya, Dermot menyetrum Sam hingga kejang. Anehnya meski alat setrum telah dimatikan, tubuh Sam tetap kejang-kejang, membuat keduanya panik. Mereka pun segera memanggil Patty dan Chris, lalu mencoba menutupi kesalahan Dermot dengan menyusun alibi bahwa Sam mendadak kejang usai menembak para pemuda. Mereka pun segera membawa Sam ke rumah sakit. Keesokan harinya, Patty dan Chris mengantar Butke pulang setelah semalam menemani Sam di rumah sakit. Namun mereka terkejut ketika melihat kondisi lokasi festival berantakan. Setelah itu, Chris mengajak Patty menjalankan tugas sampingan mereka, yaitu mengantar organ manusia ke rumah sakit. Namun Patty memilih tetap di sana untuk membereskan keadaan. Sedangkan Chris berangkat karena tugas itu lumayan menguntungkan. Sometimes I get a little numb to it all. Sementara itu di rumah sakit, Sam tiba-tiba sadar dari komanya. Ia langsung memberontak ingin pulang, membuat para perawat kewalahan. Kebetulan saat itu Sheriff dan Deputi Dermot datang menjenguk. Mereka berusaha mengelak dari kesalahan saat Sam mengungkapkan fakta mereka. Pertengkaran pun tak dapat dihindarkan. Untungnya, Butke dan Patty segera datang dan menenangkan Sam. Sayangnya, Butke justru mendapat perlakuan rasis dari Deputi. What the fuck is that? Give Sam his peace and quiet. Boss fired a shotgun at a bunch of teenagers. Whatever. Setelah kondisinya membaik, Sam pulang dan langsung mengunjungi makam leluhurnya yang rusak, ditemani Butke.
Ia terkejut menemukan salah satu anjing kesayangannya mati dibunuh pemuda-pemuda itu, lalu mengubur anjing itu dengan sedih. Oh, Jesus. Sesampainya di rumah, saat baru turun dari mobilnya, Sam langsung disambut tetangganya bernama Wilbur yang marah besar karena dampak buruk dari festival Halloween terhadap lahannya. Sam pun meminta maaf, namun masalah belum selesai. Bestie kembali datang bersama dua anak buahnya. Kali ini ia membawa Karen dan suaminya Dick. Mereka menuduh Sam sebagai tetangga berbahaya karena menyerang pemuda dengan senjata dan menuntut agar festivalnya dibubarkan karena dianggap mengganggu lingkungan. Sam pun mencoba meyakinkan mereka bahwa high rate ini adalah tradisi yang sudah mengakar dan membawa manfaat sosial. Namun mereka tetap bersikeras, bahkan mengancam membawa kasus ini ke pengadilan dan menyebut hasil akses ke lahannya. Meski belum sepenuhnya pulih, Sam mengambil keputusan nekat. Ia meminta waktu 3 hari untuk menyiapkan wahana horor Halloween termegah, tanpa suara bising dan gangguan. Ia menjanjikan bahwa pertunjukan ini privat hanya untuk Bestie, Karen, dan Dick. Bila mereka tidak puas, ia bersedia menjual seluruh lahannya. Tawaran itu pun tentu saja disetujui dengan semangat oleh Bestie. Butki sempat ragu, tapi Sam berhasil meyakinkannya. Idle bullshit makes me uncomfortable. So let me get this straight. You give me 3 days. This is the scariest ride you've ever been on. To a safe and peaceful home. We'll just close the road and then no one can get to your farm. I will sell the whole goddamn farm. You have a deal. 3 days. See you later. Di keesokan harinya, Sam mulai merancang wahana tersebut dengan semangat. Dukungan pun berdatangan dari tetangga dan teman-temannya yang percaya bahwa tradisi ini penting untuk mempererat solidaritas sekelompok pertanian. Di hari berikutnya, Patty mulai mengundang beberapa tamu penting, termasuk Sheriff dan Deputi Dermot. Tak lupa, Karen dan Dick suaminya yang baru saja meresmikan iklan asuransinya juga ikut diundang. Dalam undangan itu tertulis spesial untuk acara Hirit to Hell yang membuat mereka menertawakannya. Di sisi lain, kondisi mental Sam tampaknya mulai terganggu. Ia terlihat berbicara sendiri dengan mobil tuanya, seolah-olah kendaraan itu bisa memahami dan menanggapi rencananya tentang pertunjukan horor yang akan digelar. Mengerikannya lagi, mobil tersebut tiba-tiba menyala dan menggeram sendiri, seakan benar-benar hidup dan menyaut perkataan Sam. I can always fool him. I mean, and I'm being good. It's real nice. Malam pun tiba, semua tamu undangan datang. Namun mereka dibuat heran karena tidak ada sambutan sama sekali. Setelah turun dari mobil dan melangkah ke area pertunjukan, mereka akhirnya melihat Sam berdiri di atas panggung, menyambut mereka dengan pidato setir yang menyintil perasaan mereka. Usai pidato, Bestie kembali menagih janji Sam soal perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya. Sam pun dengan tenang mengiyakan dan mulai mengarahkan mereka untuk menaiki gerobak petani yang sudah disiapkan, dan tour Hirit to Hell pun resmi dimulai. Heat you up with my witch's brew. To hell you ride! Di sisi lain, sekelompok pemuda mabuk yang sebelumnya sudah bikin onar di makam keluarga Sam kembali menggelar pesta miras di sana. Kelompok pengacau ini terdiri dari 4 orang, yaitu Ba Gogo, Bagaga, Bagigi, dan Tom. Saat salah satu dari mereka kencing sembarangan di atas nisan, tiba-tiba muncul sosok misterius bertopeng menyerang mereka menggunakan alat setrum. Bagaga sempat melarikan diri, namun dikejutkan oleh kemunculan sosok bertopeng lainnya yang membuatnya terpleset dan jatuh tertusuk kayu tajam. Ternyata salah satu sosok bertopeng itu adalah Butke. Sementara itu, Thor Hirit to Hell mulai bergerak. Sam mengendari traktor yang menarik gerobak jerami berisi tamu undangan. Sementara Hazel bertugas sebagai penyihir pemandu tur. Di waktu yang sama, Butke mulai membawa tubuh-tubuh para pemuda mabuk tadi, termasuk jasad Bagaga. Setelah memulai perjalanan, rombongan Hirit tiba di pos pertama. Di sana, Husel mulai menjelaskan wahana dari pertunjukan boneka tengkorak keluarga absurd, hasil rakitan properti yang Patty ambil dari puskesmas.
Setelah itu, perjalanan berlanjut melewati berbagai wahana lain yang diisi hantu-hantu biasa saja, tapi cukup berhasil mengejutkan. That's kind of... That's not funny, Dick! Di sisi lain, Butke dan kelompok bertopengnya menyiapkan Tom yang masih hidup. Ia diikat di batang pohon besar, wajahnya dipasangi topeng, dan di atas kepalanya diletakkan sebuah apel. Untuk menambah kesan horor, mereka juga menyalakan sound horeg seram di sekitarnya. Tak lama, rombongan Hirit Tohel tiba di lokasi itu sebagai wahana pertunjukan kedua. Tom yang sudah sadar berusaha berteriak meminta tolong kepada Sheriff yang ternyata adalah ayah kandungnya sendiri. Namun, suara sound horeg terlalu keras hingga tidak seorang pun mendengar. Lalu, salah satu anggota tim Sam memanah apel di kepala Tom dengan akurat. Tapi, kejutan tak berhenti di situ. Sam kemudian menantang sang Sheriff untuk mencoba sendiri. Karena terpancing egonya, Sheriff pun mengambil busur dan menembak. Sayangnya, panah itu meleset dan justru menancap tepat di kepala Tom yang wajahnya tersembunyi di balik topeng. Tanpa ia sadari bahwa yang ia tembak adalah darah dagingnya sendiri. A candy apple, unless you pocketed the rest of them, was off. Setelah wahana panah maut, rombongan melanjutkan tur ke pertunjukan kedua. Di sana, mereka melihat Chris dan Patty sedang beraksi, mengeluarkan organ tubuh manusia dari mayat di atas meja. Para tamu pun jijik dan ngeri. Tapi mereka hanya mengira itu sekedar properti pertunjukan. College and Boston. Setelah mereka pergi, terungkaplah bahwa jasad itu adalah Bagaga. Secara mengerikan, organ tubuhnya benar-benar dijual oleh Chris dan Patty. Selanjutnya, rombongan memasuki wahana shower malapetaka. Lorong gelap dengan cipratan air dan asap. Ternyata itu bukan air biasa, melainkan gas beracun yang bikin mereka semua mabuk dan berhalusinasi, termasuk Hazel, sang pemadu. Meski dalam kondisi teler, tur berlanjut ke legenda danau. Di sana Hazel menjelaskan bahwa danau itu menuntut tumbal gadis perawan. Tamu-tamu lalu melihat pertunjukan seorang gadis yang diikat di tepi danau, yang sebenarnya adalah Bagogo yang didandani. Butke muncul dan benar-benar membunuh Bagogo, tapi para tamu mengira itu hanya efek pertunjukan, dan boleh memuji Sam karena telah membuat pertunjukan realistik. You better run for it, dude. That was awesome. Setelah berjalan lagi, mereka masuk ke wahana manusia serigala. Hazel diminta ikut serta dalam pertunjukan dengan menendang balok kayu penyangga seorang pria yang digantung. Penonton pun kagum saat pria itu tampak mati tercekik, padahal korban aslinya adalah Bagigi. Perjalanan dilanjutkan ke pertunjukan selanjutnya, yaitu pembakaran penyihir. Dua anak buah Sam menyiapkan kayu dan salib. Secara mengejutkan, penyihir yang akan dieksekusi adalah Hazel sendiri. Ia naik ke atas tumpukan kayu tanpa ragu, kemudian diikat, dan sound horeg horor pun diputar. Salah satu dari mereka menyebut bahwa Hazel memang layak dibakar karena ketamakan dan mencuri keuntungan festival para petani. Menyadari dirinya akan dibunuh, Hazel pun berteriak keras meminta tolong. Namun Sam melanjutkan perjalanan tanpa Hazel dan para peserta juga tak mendengarkannya karena suara sound. Setelah pertunjukan pembakaran penyihir, rombongan masuk ke wahana berikutnya, yaitu laboratorium seorang peneliti psikopat bernama Ceking. Ia menawarkan percobaan kepada salah satu peserta, dan Deputi Dermot yang terpilih justru sangat antusias. Namun tiba-tiba muncul pemeran hantu Sinterklas yang mencari anak-anak nakal. Sam lalu bercanda bahwa semua peserta adalah anak nakal. Lalu Sinterklas menyetrum dan memborgol Sheriff.
Dalam kesempatan itu, Ceking pun merebut pistol Sheriff, dan saat itulah Sam berhenti bersandiwara. Ia mengaku bahwa niatnya memang membunuh mereka semua. I don't know. Oh my God. This or I will throw your ass in jail. Shit, I was playing this big reveal and everything. Yeah. Was fucking another guy? Setelah itu, Deputi Dermond dieksekusi dengan cara disetrum dan disaksikan semua peserta lainnya sebagai balas dendam atas kejadian kemarin saat ia menyetrum Sam. Sementara itu, di sisi lain, Patty dan Chris mulai brutal mengambil organ tubuh para korban. Tur masih terus berlanjut, kini dikawal oleh Ceking bersenjata. Sesampainya di sebuah tikungan, mereka melihat jasad-jasad dimasukkan ke mesin penggiling jerami. Sheriff pun sok melihat mayat anaknya, Tom, yang tertusuk panah. Ia sadar bahwa secara tidak langsung dirinya lah yang telah membunuh anaknya. Dalam kekacauan itu, Bestie, Gina, dan Misty berusaha kabur. Mereka bertiga berpencar mencari tempat aman. Bestie mencoba membuka ponselnya mencari pertolongan, tetapi tidak menemukan sinyal. Ia lalu tertangkap dan tubuhnya ditabrak bulldozer. Sedangkan Gina yang sembunyi di gudang juga akhirnya tertangkap. Sementara Misty pun berakhir tragis setelah dikejar-kejar dengan anak buah Sam. Ia lalu berakhir tewas di mesin pertanian. Sementara itu, di gerobak, pertengkaran antara Sam dan Sheriff memuncak. Dick memanfaatkan kekacauan itu untuk menyerang Ceking. Dalam kegaduhan, Karen berhasil kabur ke ladang jagung, sementara Sheriff merebut kembali pistolnya. Tapi tanpa sengaja ia justru menembak Dick. Saat pelurunya habis, Sam dan krunya membakar Sheriff hidup-hidup. Sementara itu, Karen sempat merasa lega saat bertemu dengan petani Wilbuck yang mengendarai traktor besar. Tapi harapannya pupus. Traktor itu justru melindasnya hingga tubuhnya tergiling bersama jagung. Sementara Bestie yang masih sekarat di bulldozer justru dihabisi secara keji oleh saudara Sam yang Patty kemudian memamerkan panen organ manusia berkualitas tinggi yang siap dijual mahal. Film ini kemudian ditutup dengan halaman rumah Sam yang kini dipenuhi mobil-mobil mewah hasil kejahatannya. Ia juga menggiling mayat para korban untuk dijadikan sebagai pupuk organik, serta menghancurkan mobil-mobil mereka demi menghilangkan jejak. Dan film pun sangat wow. Oke guys, itulah alur cerita film Hurry to Hell. Semoga kalian mengerikan dengan alur cerita yang saya bawakan kali ini. Sekian dari Yede, sampai jumpa di video berikutnya.